Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sari dengan NIM D022239. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas mata kuliah etika profesi, yaitu tugas keempat. Di sini terdapat 3 soal. Langsung saja kita ke soal pertama, yaitu jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Baik, di sini saya mendapat referensi dari buku etika bisnis, yaitu Dinamika Persaingan Usaha. Di situ terdapat yaitu bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang dirumuskan sebagai usaha memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya produksi. Di sini dapat dilihat dari tujuan dari etika bisnis, yaitu dipusatkan pada upaya mencari cara untuk melaraskan kepentingan strategis dari suatu bisnis dengan ketentuan moralitas. Dan kemudian tugas etika bisnis juga itu untuk melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman yang dimana yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dengan etika. Kemudian di sini saya juga mendapatkan referensi dari jurnal di mana itu analisis penerapan etika bisnis terhadap kelangsungan usaha perusahaan dagang. Di situ terdapat dalam menjalankan suatu usaha atau suatu bisnis, penerapan etika bisnis menjadi faktor yang berperan penting untuk mempertahankan kelangsungan usaha di berbagai sektor, tak terkecuali dari perusahaan dagang. Etika bisnis diperlukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan dari perusahaan dan bisnis yang telah ditentukan. Kemudian untuk kegiatan bisnis perdagangan itu sendiri melandaskan etika, akan menghindarkan perusahaan dari berbagai konflik atau dilakukannya oleh oknum maupun pelaku bisnis di sektor itu sendiri atau di sektor perdagangan yang membuat stabilitas pada kelangsungan usaha tersebut terganggu. Salah satunya yaitu contoh kasus program peduli lingkungan dari PT Sinarmas Agro Resource and Teknologi Tbk atau yang disebut dengan SMART. SMART di sini merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar yang ada di Indonesia. Mereka memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan dan memperbaiki praktik bisnis mereka agar lebih berkelanjutan. Dan di sini SMART itu mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan mereka melalui program peduli lingkungan. Dan program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti reboisasi, perlindungan hutan, dan pemulihan lahan gambut. Melalui program SMART ini, perusahaan mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan dan memperbaiki citra mereka di mata masyarakat. Baik, langsung saja kita ke soal yang kedua, yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Baik, di sini saya akan mengambil referensi dari analisis pelanggaran etika bisnis terhadap penayangan iklan rokok di pertelevisian Indonesia. Yaitu ada beberapa isu yang sering muncul dalam etika penayangan iklan rokok. Salah satunya ialah dianggap tentang masih belum efektifnya pembatasan jam tayang iklan rokok tersebut. Hal ini sejalan dengan tanggapan yang telah diuraikan oleh salah satu ibu yang berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga yang kini yang berusia sudah 50 tahun. Ia mengatakan bahwa menurut dia pembatasan jam tayang iklan rokok di televisi yang dimulai pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 5 sangatlah tidak efektif, karena menurutnya itu anak dia itu masih berusia 13 tahun
dan masih di bawah umur, terbiasa tidur jam 10 malam karena mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian pada jam 4 pagi biasanya ia melakukan salat subuh, dan setelah itu dia akan menonton TV, dan penayangan iklan rokok ini masih berjalan pada jam 4 tersebut. Dan itu artinya anaknya itu menonton penayangan iklan rokok tersebut, dan selama ini tidak efektif. Karena di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penetapannya pembatasan jam tayang iklan rokok di televisi yang dimulai pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 5 belum efektif. Hal ini tentunya telah melanggar etika bisnis secara moral, di mana secara tidak langsung iklan rokok tersebut dapat mempengaruhi anak-anak untuk merokok. Dan anak-anak dapat melakukan perilaku merokok, yang mana hal ini dapat merusak moral kehidupan anak bangsa. Menurut saya, sanksi yang harus diberikan yaitu denda dari pihak yang bersangkutan, di mana itu denda keuangan dan denda pembatasan jam tayang atau jam penayangan iklan tersebut, seperti pembatasan yang ketat, atau bisa juga mendapatkan sanksi yaitu pencabutan izin penayangan iklan tersebut. Baik, langsung saja kita ke soal yang ketiga. Bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Langsung saja kita ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan IBM atau Johnson & Johnson. Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Baik, dapat diketahui di sini IBM itu dikenal dengan praktik bisnisnya bertanggung jawab dan etis. IBM dan Johnson & Johnson di sini adalah dua perusahaan multinasional besar yang telah mendapatkan reputasi yang kuat dalam bidang etika bisnis, dan cara kerjanya itu berkelanjutan dan etis menjadi bagian integral dari filosofi mereka. Di sini itu IBM adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang beroperasi di bidang termasuk komputasi, kecerdasan buatan, layanan konsultasi, dan infrastruktur IT. Dan perusahaan ini juga berkomitmen dalam praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, dan mereka telah mengembangkan kebijakan dan pedoman yang tepat dengan tata kelola perusahaan, integritas, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Dan perusahaan ini juga dikenal juga dengan praktik pengolahan SDM-nya yang baik. Dan perusahaan IBM juga ini telah memainkan peran penting dalam berbagai inisiatif lingkungan seperti pengurangan emisi karbon dan pengembangan teknologi hijau. Kemudian untuk perusahaan Johnson & Johnson di sini yaitu perusahaan kesehatan global yang terlibat dalam berbagai aspek industri kesehatan, termasuk farmasi, keperawatan kesehatan konsumen, dan produk medis. Perusahaan ini telah berkomitmen pada etika bisnis dan berkelanjutan, seperti pertanggungjawaban sosial dari perusahaannya. Mereka juga mengikuti prinsip-prinsip kredo dokumen moral yang ditetapkan oleh pendiri perusahaan, yang menempatkan kepentingan pelanggan, karyawan, dan masyarakat dan atas keuntungan
perusahaannya, dan kemudian untuk secara konsisten mendapatkan pengakuan untuk praktik bisnis berkelanjutan dan etis, termasuk penghargaan dari organisasi independen seperti Ethisphere Institute yang mengakui perusahaan-perusahaan yang dipimpin dalam hal etika bisnis. Baik, sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.